orang yang suka gosip, penjudi, pemabuk, memfitnah, dan tindak pidana yang bukan tergolong kejahatan berat dijerat hukuman aneh dan memalukan. Meskipun aneh, faktanya hukuman ini pernah berlaku pada abad pertengahan sebagai hukum resmi negara-negara di Eropa. Apa saja bentuk hukuman memalukan itu akan kita lihat di tempat yang saya kunjungi berikut ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini adalah kawasan alun-alun di kota Brugge di Belgia. Berkunjung ke Belgia, sayang kalau tidak mencicipi makanan tradisional Belgia, yaitu kerang Belgia yang terkenal enaknya disantap dengan kentang goreng. Ya, Belgia juga terkenal dengan kentang gorengnya selain coklatnya. Kota Brugge ini yang juga populer sebagai kota coklat ditetapkan sebagai kota warisan dunia oleh UNESCO. Tidak jauh dari alun-alun tempat kami makan tadi, ada bekas penjara bawah tanah yang sekarang sudah menjadi museum penyiksaan. Nah, ini saya sudah berada di museum penyiksaan yang bernama Torture Museum Augustijn di kota Brugge di Belgia. Saya sudah pernah menayangkan video aneka penyiksaan mengerikan dari museum ini. Dan sekarang kita akan lihat jenis hukuman aneh lainnya yang dijatuhkan kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran yang tidak tergolong berat. Kalau hukuman terhadap kejahatan berat biasa dilakukan oleh algojo, nah hukuman ini adalah dengan menghina dan mempermalukan terpidana di depan umum. Misalnya orang yang suka bergosip, menyebarkan berita tidak benar tentang orang lain, atau kalau sekarang disebut hoax, dihukum dengan cara seperti ini. Tampak kepala dan tangan si penggosip dimasukkan ke kayu yang telah dilubangi dan membiarkannya menjadi tontonan di depan umum. Dan ini orang yang suka berjudi, di lehernya digantungi kayu-kayu berat yang berbentuk seperti kartu domino. Juga si terpidana diarak atau dipertontonkan kepada publik di jalanan. Nah, yang ini hukumannya mempermalukan terpidana seumur hidup. Wajahnya distempel dengan besi panas. Ini biasa dilakukan pada hewan ternak. Wajah distempel dengan huruf yang menandakan jenis perbuatan pidananya. Dari huruf di wajahnya, orang segera mengenali kejahatan apa yang pernah dilakukannya. Stempel pada wajah ini melekat seumur hidup. Pada abad pertengahan, orang belum mengenal fotografi. Adegan menghukum terpidana biasanya dilukis untuk merekam kejadian-kejadian, di antaranya suasana pengadilan. Seorang penulis terkenal dari Inggris, bukunya terkenal di seluruh dunia berjudul Robinson Crusoe. Nama penulis ini, Daniel Defoe, juga pernah dihukum dengan dipermalukan di depan umum. Ia digantung pada papan yang dilubangi untuk memasukkan kepala dan kedua tangan. Kemudian seperti pajangan, penulis ini dipajang di jalan menjadi tontonan publik. Ini terjadi tahun 1703 di Inggris di kota London. Penulis buku Robinson Crusoe ini dianggap bersalah karena menyebarkan pamflet berisi sindiran kepada seorang politisi. Ini hukuman untuk pemabuk. Terpidana dimasukkan ke dalam tong dengan lubang untuk menongolkan kepala dan kedua tangan sehingga terlihat si terhukum seakan memakai jubah dari tong. Lalu ia mesti berjalan di sepanjang jalan dan orang-orang menontonnya. Hukuman seperti ini masih digunakan di Perang Sipil Amerika dan di penjara-penjara Amerika pada abad ke-20 tahun 1930-an.
Ini adalah hukuman ringan pada perempuan yang berperilaku tidak pantas, misalnya berpakaian dengan memperlihatkan belahan dada. Bahkan pada masa itu, perempuan yang gaya berjalannya dianggap menggoda pria bisa dihukum. Hukumannya, kepalanya ditaruh anyaman jerami. Hukuman ini pernah berlaku pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dengan cara memasang semacam ban di sekeliling leher. Tampaknya tidak menyakitkan, tapi karena konstruksinya membuat si terhukum terus menggerakkan kepalanya sehingga terlihat menggelikan. Hukuman ini bisa sangat menyiksa karena bisa berlangsung 2 hari sampai seminggu yang membuat terhukum menjadi kurang tidur. Hukuman yang ini terlihat lebih berat dan lebih menyiksa. Terpidana dimasukkan ke semacam kerangkeng atau kurungan logam seukuran badan, kemudian digantung dan dipertunjukkan di depan umum. Biasanya kurungannya dipilih yang lebih kecil dari ukuran tubuh terpidana agar lebih menyiksa. Selain hukuman, juga diperlihatkan salah satu cara mengorek keterangan terpidana. Caranya dengan meneteskan air secara konstan ke kepala tersangka, tangannya diikat ke belakang. Kalau kepala ditetesi air selama berjam-jam, orang tersebut seakan menjadi gila, tidak tahan dan akhirnya mengakui perbuatannya. Semua jenis hukuman yang diperlihatkan di sini sudah tidak lagi berlaku di Eropa. Tapi tahun 1944 di Paris ada juga perempuan Perancis yang dibotaki dan diarak dengan kaki telanjang karena bekerja sama dengan Nazi Hitler. Meskipun beberapa jenis hukuman di sini ada yang terlihat ringan, namun bisa berakibat fatal. Publik bisa meludahi, mengencingi, bahkan publik dibiarkan melakukan kekerasan fisik pada terpidana. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.